Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian sudah pada semangat belajar belum? Sudah siap mulai? Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya apakah ada yang tidak hadir? Ada. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan doa dulu ya. Iya. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, jadi kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tidak ya, perhatikan dulu ya anak-anak. Oke, jadi pada materi kita hari ini, pengalamanku di rumah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengucapkan kata maaf, yang kedua mengukur benda, dan yang ketiga menyanyikan lagu pelangi sesuai dengan nadanya. Baiklah, anak-anak boleh diperhatikan ke depan ya materinya. Oke, pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar yang pertama. Pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihatlah gambar nomor 1. Gambar kedua, Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang
membaca puisi. Denny mendapatkan piala. Gambar ketiga, Denny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain gala asir. Gala asir dilakukan di lapangan. Pada gambar nomor 3. Dan yang terakhir, Denny berpengalaman juga di tempat wisata. Denny pernah pergi ke Raja Ampat. Lihat pada gambar nomor 4. Baiklah anak-anak, tentunya kalian juga punya pengalaman kan di rumah, apalagi di saat liburan. Sekarang kita perhatikan di sini. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Perhatikan dialognya ya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Benny? Memasang jam ya. Nah, sekarang kita perhatikan dialog antara ibu dan Benny anak-anak. Di sini ibu berkata, Benny coba lihat jam dinding di rumah nak. Ya bu, Benny melihat jam dinding. Wah, jarum jamnya berhenti bergerak bu. Lalu ibu berkata, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Benny berkata, Benny harus mengganti baterai dengan baterai yang baru bu. Lalu ibu menjawab, maukah Benny mengganti baterainya? Lalu Benny berkata, mau bu. Benny naik di atas tabla untuk mengganti baterainya. Selanjutnya ibu berkata, hati-hati anak. Ya bu, saat menjatuh jam dinding, Benny kurang berhati-hati sehingga Benny menjatuhkan jam dindingnya. Lalu apa yang terjadi? Jam dindingnya retak. Lalu Benny meminta maaf dan berkata, maafkan Benny bu, Benny kurang berhati-hati dalam mengambil jam dinding sehingga jam dinding terjatuh dan retak. Ibu pun menjawab, ya nak, kedepannya Benny harus lebih berhati-hati. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi anak-anak setelah memperhatikan? Jam dindingnya retak karena terjatuh. Dikarenakan Benny terlalu tergesa-gesa. Mengapa jam dindingnya terjatuh? Ada yang tahu? Ya, benar. Lalu bagaimana cara mengambil jam dinding? Apa yang dilakukan Benny untuk mengambil jam dinding? Bagus. Selanjutnya, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Selanjutnya, gambar berikut ini menunjukkan sifat santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Lihatlah gambar berikut. Latihlah dirimu seperti Benny meminta maaf kepada ibunya. Benny menggunakan kata yang sopan dan santun. Perhatikan dialognya ya anak-anak. Benny berkata, maafkan Benny bu. Benny kurang berhati-hati sehingga menjatuhkan jamnya. Lalu ibu berkata, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sudah memaafkanmu. Lain kali harus berhati-hati ya, tidak terlalu tergesa-gesa. Pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Kenapa kalian berbuat salah? Apa yang harus kita lakukan saat membuat kesalahan? Jadi kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Kalimat yang santun dan sopan mengucapkan kalimat permintaan maaf. Jadi setiap kalimat permintaan maaf ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat maaf ya. Bapak perhatikan. Ini maafkan aku.
datang di pesta ulang tahun, kata Doni. Siapa yang diminta maaf? Doni meminta maaf kepada siapa? Ya. Mengapa Doni meminta maaf? Nah, jadi kalimat maaf di atas maknanya Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat hadir di pesta ulang tahunnya. Selanjutnya, Fani, maafkan aku ya, sudah menghilangkan bonekamu. Ucap Rani. Siapa yang meminta maaf? Fani. Rani meminta maaf kepada siapa? Fani. Mengapa Rani meminta maaf kepada Fani? Oke, baik. Sekarang ada yang berani maju ke depan untuk menjawab? Boleh? Jadi kalimat minta maaf di atas maknanya apa tadi? Angkat tangannya dong, siapa yang berani? Oke ya, kita mulai. Siapa yang paling cepat boleh maju ke depan ya anak-anak. Belum. 3, 2, 1. Bentar gantian ya. Jadi, mengapa Rani meminta maaf? Boleh, kasih ya. Oke, lanjut. Benny teringat tugas dari ibunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Ya, tunggu ya. Benny ingin mengukur panjang dinding. Berapakah panjang dinding tersebut? Sebutkan alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur jam dinding. Ya, jadi kita dapat mengukur jam dinding menggunakan penggaris ya. Alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga dengan nista. Apakah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. 1, 2. Jadi anak-anak, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada 2 macam, ukur panjang yang tidak baku dan baku. Alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur panjang tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai objek dengan nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya antara lain dekat, jengkal, langkah, tali, dan lain-lain. Alat ukur tidak baku tentunya setiap orang beda-beda karena tergantung dengan panjang tangan, langkah kaki, dan lain-lain. Coba sekarang kalian hitung panjang meja dengan jengkal tangannya. Lebarkan tangannya. Jadi setiap orang memiliki alat ukur baku yang tidak sama ya anak-anak. Jadi sekarang alat ukur panjang baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang satu internasional adalah meter. Jadi di sini contohnya ada meteran, ada penggaris, ada jam masolong. Nah, sekarang penggaris atau nista. Penggaris menggunakan satuan sentimeter. Digunakan untuk mengukur buku, pensil, pena, hapus, tempat pensil, meja meja, kursi, figura foto, dan lain-lain. Dan sekarang meteran pita. Meteran pita menggunakan satuan sentimeter juga, digunakan untuk mengukur baju, kain, biasanya digunakan oleh penjahit ya.
Jadi ibu Benny bertanya kepada ibunya, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa namanya. Lalu ibu menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan sentimeter. Sentimeter ya. Lalu Benny bertanya lagi kepada ibunya, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Lalu ibunya menjawab, menggunakannya adalah sebagai berikut. Untuk benda dimulai dari angka 0 pada penggaris harus terus dengan kata benda. Jadi ibu akan mencontohkan cara mengukurnya ya. Jadi Benny menggunakan penggaris. Cara menghitungnya adalah kita letakkan benda yang akan kita ukur mulai dari angka 0. Dari angka 0, lalu kita lihat ujungnya sampai kemana. Tempat ini ya. Jadi nanti kita akan belajar untuk mengukur benda. Nah, jadi di sini kita sudah dapat mengukur benda di sekitar. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pilihlah yang dapat diukur dengan penggaris. Boleh? Ada yang mau maju? Bentar ya. Jelaskan dulu. Jadi ini Jadi tadi ibu kan menjelaskan apa saja yang bisa diukur menggunakan penggaris. Jadi sekarang kita akan memilih benda mana saja yang bisa diukur dengan penggaris. Nanti ada gantiannya. Yang bisa diukur menggunakan mana lagi yang bisa diukur menggunakan penggaris? Ada lagi? Lagi yang mana lagi? Gantian. Udah ya, nanti ya. Nah, jadi perhatikan gambar di lagu-lagu sesuai dengan iramanya. Jadi di sini dengan garis berwarna ungu itu bunyinya panjang dan yang berwarna bunyinya pendek. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yang garis ungu panjang ya nadanya, dan yang warna biru pendek.
Cara menghitung, ya, cara menghitungnya kita lihat dari titik 0 sampai ujungnya. Jadi kita tulis, misalkan kita 0, kita coba menghitung apa ya? Tulis di sini, di kertasnya ya, nanti dikumpul ya. Ya.
depan menyanyikan lagu pelangi-pelangi ya. Jadi di sini bentar ya, Salman, Rara, Arsi, Dery, Alwi, Pariska, Azeko, dan Alvin. Siapa yang berani maju? Tunggu.